Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program audiobook. Buku kali ini masih melanjutkan buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW. Dan hari ini kita masuk ke sahabat yang ke-27, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Teman pecinta sejarah, selamat menyimak. Thalhah bin Ubaidillah, si burung elang di medan perang Uhud. Allah berfirman, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur, di antara mereka ada pula yang menunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji mereka. Surat Al-Ahzab ayat 23. Setelah membaca firman Allah ini, Rasulullah menatap wajah para sahabatnya. Sambil menunjuk Thalhah, beliau bersabda, barang siapa yang suka melihat seorang laki-laki yang masih berjalan di muka bumi, padahal ia telah memberikan nyawanya, hendaklah ia melihat Thalhah. Tiada kabar gembira yang paling didambakan dan dirindukan oleh sahabat Rasulullah melebihi kabar gembira yang disampaikan Rasulullah untuk Thalhah. Thalhah merasa tentram karena telah mengetahui akhir hayatnya. Ia akan mati sebagai satu dari mereka yang menepati janji mereka kepada Allah. Bagaimana sebenarnya kehidupan Thalhah sehingga sudah mendapat berita gembira akan masuk surga? Dalam perjalanan bisnisnya ke kota Busra, Thalhah bertemu seorang pendeta jujur yang mengetahuinya bahwa nabi yang akan lahir di Mekah yang dikabarkan oleh orang-orang soleh dan para nabi sebelumnya sudah saatnya lahir. Thalhah juga dinasehati agar tidak ketinggalan kereta itu, karena kereta itu membawa petunjuk, rahmat, dan kebebasan. Setibanya di Mekah, setelah berbulan-bulan waktu dihabiskannya di Busra dan dalam perjalanan, ia menangkap bisik-bisik penduduk tentang Muhammad Al-Amin, tentang wahyu yang datang kepadanya, dan tentang agama Islam yang diperuntukkan bagi bangsa Arab, khususnya dan seluruh manusia umumnya. Orang yang pertama kali ditanyakan Thalhah ialah Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar baru saja pulang dari perjalanan bisnisnya dan sekarang sudah bergabung dengan barisan Muhammad SAW. Thalhah bergumam kepada dirinya sendiri, Muhammad SAW dan Abu Bakar, demi Tuhan, kedua orang ini tidak mungkin berhimpun dalam kesesatan. Muhammad sudah berusia 40 tahun. Selama itu, kami belum pernah mendapatinya berbohong. Apakah mungkin sekarang ia berbohong atas nama Allah dan mengatakan bahwa Allah telah mengutusnya dan mengirimkan wahyu kepadanya? Sungguh tidak mungkin. Thalhah mempercepat langkahnya menuju rumah Abu Bakar. Ia hanya sebentar berbicara dengan Abu Bakar karena keinginannya untuk bertemu Rasulullah dan berbaiat kepadanya lebih cepat daripada detak jantungnya sendiri. Ditemani Abu Bakar, ia pergi menemui Rasulullah lalu menyatakan keislamannya dan bergabung dalam barisan yang penuh berkah ini. Begitulah, Thalhah termasuk orang-orang yang masuk pertama kali ke dalam Islam. Sekalipun ia orang yang terpandang, kaya raya dan pengusaha sukses, namun ia tidak luput dari penganiayaan yang dilakukan orang-orang Quraisy. Yang mendapat tugas menganiaya Thalhah dan Abu Bakar adalah Naufal bin Khuwailid, yang terkenal sebagai singa Quraisy. Akan tetapi, penyiksaan itu tidak berlangsung lama karena kaum Quraisy merasa malu atas tindakan mereka dan takut akan berdampak negatif yang akan timbul. Thalhah hijrah ke Madinah. Sewaktu orang-orang Islam diperintahkan hijrah, setelah itu ia selalu mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah, kecuali Perang Badar. Karena pada waktu itu Rasul mengutusnya bersama Sa'id bin Zaid untuk satu keperluan penting di luar kota Madinah. Sewaktu keduanya telah menyelesaikan tugas mereka dengan baik dan kembali ke Madinah, saat itu Nabi dan para sahabatnya dalam perjalanan pulang dari Perang Badar. Alangkah sedihnya kedua orang itu karena kehilangan pahala tidak menyertai Rasulullah berjihad dalam perang pertama mereka. Tetapi Rasul menenteramkan hati keduanya dengan memberitahukan bahwa mereka memperoleh pahala yang sama seperti orang-orang yang ikut perang Badar. Bahkan Rasul memberikan bagian dari rampasan perang Badar kepada keduanya, seperti yang diterima oleh orang-orang yang ikut berperang. Perang Uhud pun tidak bisa dielakkan.
Perang itu memperlihatkan kebengisan dan kekejaman kaum Quraisy yang ingin membalas dendam atas kekalahan mereka di Badar dan untuk membabat habis kaum muslimin agar masa depan mereka tidak terusik. Mereka sangat yakin akan dengan mudah membabat habis kaum muslimin. Pertempuran berlangsung dengan sengit. Korban-korban yang berjatuhan segera menutupi muka bumi. Pasukan kafir Quraisy berada di bawah angin. Mereka terpungkul mundur. Melihat pasukan musuh berlarian mundur, pasukan Islam meletakkan senjata dan para pemanah turun meninggalkan posisi mereka serta ikut memperebutkan harta rampasan perang. Tiba-tiba pasukan kafir Quraisy menyerang dari belakang hingga berhasil merebut kendali pertempuran. Pertempuran kembali berkecamuk dengan sengitnya. Serangan mendadak itu telah mencerai-beraikan barisan kaum muslimin. Tolha melihat ke arah Rasulullah, rupanya beliau menjadi sasaran empuk pasukan penyembah berhala itu. Dengan cepat, ia melompat ke arah Rasul. Meskipun jaraknya tidak jauh, rintangan yang dihadapi sangat berat. Puluhan pedang dan tombak menghadang jalannya. Ketika dilihatnya dua pipi Rasulullah mengeluarkan darah, Tolha tidak bisa menahan diri. Ia langsung melompat dan memporak-porandakan semua yang ada di depannya. Di dekat Rasul ia menemukan kondisi yang ditakutinya. Pedang para tentara kafir menyambar-nyambar ke arah Rasul, mengepung dan hendak membinasakannya. Tolha berdiri kokoh, menebaskan pedangnya ke kiri dan ke kanan. Bak satu regu pasukan tersendiri. Ia melihat darah Rasul mengucur dan beliau menahan sakit. Dengan tangan kiri dan dekapan dada, ia meraih dan memepah Nabi keluar dari lubang tempat kaki Nabi terperosok, serta membawa beliau ke tempat aman. Sementara tangan kanannya menyabetkan pedang ke arah para tentara musyrik yang mengepung Nabi. Marilah kita dengarkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menggambarkan keadaan medan tempur saat itu. Aisyah berkata, bila disebutkan perang Uhud, ayah berkata, perang Uhud milik Tolha. Akulah yang pertama kali datang ke tempat Nabi, lalu Nabi berkata kepadaku dan kepada Abu Ubaidah, lihatlah saudaramu itu, maksudnya Tolha. Lalu kami melihatnya dan ternyata di sekujur tubuhnya terdapat lebih dari 70 luka tusukan tombak, sabetan pedang, dan tancapan panah. Satu jarinya juga putus. Setelah itu kami merawatnya dengan baik. Di seluruh medan tempur, Tolha selalu berada di barisan terdepan mencari keridhaan Allah dan membela bendera Rasulnya. Tolha hidup di tengah-tengah masyarakat muslim, beribadah dan berjihad bersama mereka untuk menegakkan agama baru yang mengentaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Setelah memenuhi kewajiban kepada Tuhannya, ia terjun ke dunia bisnisnya. Ia pebisnis sukses, bahkan ia termasuk ke dalam jajaran orang-orang yang kaya raya. Semua harta kekayaan dipergunakan untuk kepentingan Islam yang ia perjuangkan bersama Rasulullah. Ia berikan hartanya untuk kepentingan Islam tanpa batas, dan Allah menambah kekayaannya juga tanpa batas. Rasulullah SAW memberinya gelar Tolha si baik hati, Tolha si pemurah, dan Tolha si dermawan sebagai pujian atas kedermawanannya yang tidak terhingga. Setiap kali ia mendermakan hartanya, ternyata Allah yang Maha Pemurah menggantinya berlipat ganda. Istrinya, Su'da bin Auf, menceritakan, suatu hari aku melihatnya bersedih. Aku bertanya kepadanya, ada apa denganmu? Ia menjawab, harta yang ada padaku begitu banyak hingga membuatku sedih dan pusing. Aku berkata, tidak usah bersedih, bagikan saja. Ia memanggil masyarakat sekitar, semua hartanya dibagikan kepada mereka hingga tak tersisa sedikit pun. Suatu ketika ia menjual tanahnya dengan harga yang tinggi. Melihat harta yang menumpuk, ia menangis dan berkata, sesungguhnya jika harta ini sampai bermalam di rumah seseorang dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi, maka ia benar-benar berburuk sangka kepada Allah. Ia memanggil beberapa rekannya. Malam itu juga bersama mereka ia berkeliling kota Madinah membagikan hartanya hingga tak tersisa sedikit pun. Jabir bin Abdullah menggambarkan kepemurahan Tolha. Aku tidak pernah melihat seseorang yang memberikan hartanya tanpa hitungan dan tanpa diminta lebih dulu, selain Tolha bin Ubaidillah. Tolha sangat baik kepada keluarga dan kerabatnya. Semua kebutuhan mereka ia cukupi, meskipun jumlah mereka sangat banyak.
Ada yang mengatakan, ia tidak membiarkan seorang pun dari Bani Taim tidak bisa mencukupi kebutuhannya, menikahkan anak-anak muda mereka, mencukupi kebutuhan mereka yang tidak mampu, dan melunasi utang mereka. Sa'id bin Zaid berkata, aku selalu bersama Tolha di saat bepergian dan di saat mukim. Aku tidak pernah melihat orang yang begitu pemurah membagikan harta, pakaian, dan makanan selain dia. Saat terjadi kerusuhan di zaman pemerintahan Utsman, Tolha mendukung para pendemo yang mengusulkan perubahan dan perbaikan. Akan tetapi, apakah ia setuju dengan pembunuhan Utsman? Tentu tidak. Oh, andai saja ia mengetahui bahwa demonstrasi yang terjadi berujung pada kerusuhan dan pembunuhan Khalifah Utsman. Kita katakan, seandainya ia mengetahui demonstrasi itu berkembang tak terkendali dan berubah menjadi kerusuhan, lalu berujung pada pembunuhan Khalifah Utsman, tentu ia bersama para sahabat lain yang semula mendukung demonstrasi menentang demonstrasi itu. Sikapnya yang mendukung demonstrasi mengusung perubahan, namun berujung pada pembunuhan Khalifah Utsman tidak pernah hilang dari benaknya. Ia dihantui rasa bersalah. Tidak lama setelah Ali dibaiat sebagai khalifah di Madinah, Tolha dan Zubair izin pergi melaksanakan umrah ke Mekah. Dari Mekah, keduanya pergi ke kota Basrah. Di sana sudah berhimpun kekuatan-kekuatan yang menuntut agar orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman diadili. Peristiwa Jamal pun pecah, peristiwa yang mempertemukan kekuatan yang menuntut balas atas terbunuhnya Utsman dan kekuatan pendukung Khalifah Ali dalam sebuah pertempuran berdarah. Khalifah Ali menangis sedih menghadapi situasi sulit yang sedang melanda kaum muslimin. Ia terseret dalam pilihan sulit. Sebagai khalifah, ia tidak boleh membiarkan pemberontakan bersenjata terjadi. Ia harus menempasnya. Namun di sisi lain, pihak pemberontak adalah muslim juga, termasuk sejumlah sahabat Nabi yang dulu bersama-sama berjihad melawan pasukan kafir. Bencana apakah ini? Sungguh satu ujian sulit. Semua cara ditempuh untuk keluar dari situasi sulit ini dan untuk menghindari pertumpahan darah. Namun kekuatan-kekuatan yang memusuhi Islam, dan itu sangat banyak, yang sebelumnya dihancurkan oleh Khalifah Umar, memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Mereka menyiramkan minyak ke api yang telah berkobar, sehingga kobaran api semakin besar. Khalifah Ali menangis sedih ketika Ummul Mukminin Aisyah berada dalam sekedup untanya memimpin pasukan pemberontak. Ketika melihat Tolha dan Zubair, pembela-pembela Rasulullah, berada di tengah-tengah pasukan pemberontak, Ali memanggil keduanya. Keduanya memenuhi panggilan Khalifah Ali. Ali berkata kepada Tolha, "Wahai Tolha, pantaskah engkau membawa istri Rasulullah untuk berperang, sedangkan istrimu sendiri kau tinggalkan di rumah?" Lalu ia berkata kepada Zubair, "Wahai Zubair, dengan nama Allah, tidakkah engkau ingat ketika kita berada di satu tempat, lalu Rasulullah lewat dan berkata kepadamu, 'Wahai Zubair, tidakkah engkau suka kepada Ali?' Engkau menjawab, 'Tidak ada alasan bagiku untuk tidak suka kepada sepupuku dan saudara seagama.' Lalu beliau bersabda, 'Wahai Zubair, demi Allah, kamu akan memeranginya dan engkau berada di pihak yang zalim.' Zubair menjawab, 'Ya, sekarang aku ingat. Kemarin aku lupa. Demi Allah, aku tidak akan memerangimu.' Tolha dan Zubair segera menarik diri dari perang saudara ini. Apalagi ketika melihat Ammar bin Yasir berada di pihak Ali. Keduanya teringat sabda Rasulullah SAW kepada Ammar, 'Kamu akan dibunuh kelompok pemberontak.' Maka jika Ammar terbunuh dalam pertempuran ini dan keduanya berada di pihak yang melawan Ali, berarti keduanya termasuk pemberontak. Tolha dan Zubair keluar dari pertempuran meskipun nyawa sebagai taruhannya, namun mereka mati dengan tenang karena sudah berada di jalan yang benar. Zubair dibuntuti seorang laki-laki bernama Amru bin Jarmuz. Saat Zubair sedang sholat, Amru bin Jarmuz membunuhnya, sedangkan Tolha mati dipanah oleh Marwan bin Hakam. Seperti yang kami sebutkan, terbunuhnya Utsman telah mendatangkan keresahan dalam jiwa Tolha. Meskipun ia tidak ikut dalam pertempuran itu dan tidak pernah setuju dengan peperangan itu, ia ikut mendukung demonstrasi. Sebelum ia tahu bahwa demonstrasi itu akan berkembang buruk dan menjadi kerusuhan berdarah. Ketika ia berpihak pada pasukan penentang Khalifah Ali di Perang Jamal menuntut diadilinya para pembunuh Khalifah Utsman, ia berharap tindakannya itu menjadi penghapus kesalahan yang senantiasa meresahkannya. Sebelum pertempuran dimulai, ia berdoa dengan suara lirih dengan tetesan air mata.
Ya Allah, ambillah sekarang balasan kesalahanku terhadap Utsman hingga engkau ridho kepadaku. Ketika ia dan Zubair ditemui Ali seperti yang telah diceritakan, ia tersadar dan mengetahui duduk permasalahannya. Setelah itu, keduanya meninggalkan medan perang. Akan tetapi, mati sebagai syahid telah disediakan untuk mereka berdua. Ya, syahid sudah menjadi hak Tolha, di mana dan kapanpun ia berada, ia akan mendapatkannya. Bukankah Rasulullah telah bersabda tentang Tolha, inilah dia orang yang akan mengorbankan nyawanya. Barang siapa yang ingin menyaksikan seorang syahid yang berjalan di muka bumi, lihatlah Tolha. Tokoh kita ini telah sampai pada impiannya dan perang Jamal pun berakhir. Ummul Mukminin Aisyah menyadari bahwa ia telah tergesa-gesa dalam menghadapi persoalan ini. Ia tinggalkan Basrah dan pergi ke tanah suci Mekah lalu ke Madinah. Ia tidak ingin campur tangan lagi dalam pertempuran ini. Khalifah Ali menyiapkan semua perbekalan yang dibutuhkan Ummul Mukminin dalam perjalanannya. Khalifah mensalati semua orang yang gugur dalam pertempuran itu, yang berada di pihaknya atau yang berada di pihak lawan. Seusai pemakaman Tolha dan Zubair, ia berdiri, melepas keduanya dengan kata-kata indah. Sesungguhnya, aku benar-benar berharap masuk bersama Tolha, Zubair, dan Utsman dalam golongan yang difirmankan Allah. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Al-Hijr 47. Tatapan lembut matanya menyapu kuburan keduanya. Ali berkata, kedua telingaku ini telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tolha dan Zubair menjadi tetanggaku di syurga. Radhiyallahu anhu, Tolha bin Ubaidillah.